Hai, Price Book Mania, balik lagi nih sama aku Nidia. Kemarin-kemarin Bang Bewok udah ngasih tahu deretan HP 2 jutaan terbaik yang enak buat main game. Nah, kali ini gilirannya Nidia buat ngasih tahu kamu deretan HP 3-4 jutaan yang punya spek dewa. Spek dewa pastinya nggak cuma aman banget buat dijadiin daily driver, tapi juga oke banget buat main game. Penasaran ada apa-apa aja? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis ya guys. Produk pertama ada Realme 9 Pro. Dirilis barengan Realme 9 Pro Plus pada Februari 2022, HP ini sudah dipersenjatai chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer, yang dipadukan dengan varian RAM 6/128GB dan 8/128GB. Nah, karena sudah mengandalkan chipset andalan, skor Antutu HP ini mampu menyentuh kurang lebih di angka 398.634 poin. Kalau dipakai main game enteng kayak Mobile Legends sih nggak ada masalah ya. Bahkan game lain selain Mobile Legends pun Nidia rasa juga akan tetap sama lancarnya. Untuk menambah kenyamananmu bermain game, 9 Pro ini masih mengusung layar IPS LCD display 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Dan mantepnya punya refresh rate sampai 120Hz yang mulus parah. Refresh rate-nya ini juga udah bersifat adaptif ya. Jadi ada 6 level kecepatan tergantung sama aplikasi apa yang lagi kita pakai. Kalau lagi diem aja, layarnya bakal jalan di 30Hz. Ada juga mode 48, 50, 60, 90, dan 120Hz paling kencang. Kalau kamu emang lagi nyari HP buat main game, tentunya kapasitas baterai harus diperhatiin. Realme 9 Pro ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai jumbo ini juga nggak diraguin lagi, bakal awet banget kalau pakai main game seharian. Selain itu, HP ini juga support 33W Dart Charge yang diklaim bisa mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Komplit banget nggak sih HP yang satu ini? Cuma 3 jutaan, kamu udah bisa dapat spek sekelas flagship. Buat kalian yang naksir sama HP ini, silahkan nih cek-cek dulu spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini. Selanjutnya ada Realme 9 Pro Plus. Sekedar info nih guys, kalau Realme 9 Pro Plus ini merupakan varian Pro Plus pertama yang diperkenalkan pihak Realme di kelas number seriesnya mereka. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan berbagai fitur flagship ke dalam sebuah ponsel dengan harga yang lebih terjangkau. Realme secara terang-terangan mengklaim bahwa Realme 9 Pro Plus memiliki performa setara flagship. Klaim tersebut menurut media termasuk wajar ya, mengingat smartphone ini sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G, serta dilengkapi dengan teknologi sistem pendingin vapor cooling chamber. Chipsetnya tadi juga masih akan dibantu lagi dengan kapasitas RAM 8GB plus 5GB Dynamic RAM Expansion. Gimana? Mantep banget nggak tuh buat main game? Pastinya kamu bisa banget tuh main game dengan lancar tanpa adanya drama nge-lag. Looks-nya terlihat premium, di mana di bagian depan terdapat layar seluas 6,4 inci 90Hz Ultra Smooth Display, beresolusi Full HD+, dan dilengkapi dengan one punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 16MP. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak sih untuk meminang Realme 9 Pro Plus ini? Kalau misalkan tertarik, berikut nih dia sajian spesifikasi lengkapnya. Di nomor 3 ada Poco M4 Pro. Poco M4 Pro hadir dengan menawarkan layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz. Tingkat kecerahan pun sudah sampai 1000 nits. Spek layar yang oke banget ini pastinya nyaman banget buat kamu pakai nonton film, bahkan main game. Selain layarnya yang mantap, ternyata untuk urusan chipset, HP ini juga mau unjuk gigi. Ditenagai chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Ini dia jamin aktivitas gamingmu bakal lancar jaya. Untuk skor Antutunya sendiri, Poco M4 Pro ini berhasil memperoleh 354.958 poin. Performa yang oke ini tentunya bisa banget buat kamu manfaatin main Mobile Legends, PUBG Mobile, bahkan nih Genshin Impact. Apalagi dipadukan dengan RAM 8/256GB-nya. Lanjut, untuk sektor baterai, Poco M4 Pro sendiri sudah dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 33W Pro Fast Charging. Kapasitas baterai yang lumayan besar ini pun bisa banget nemenin kamu seharian. Overall, menurut media, HP terbaru yang satu ini tuh cukup oke ya, karena punya layar yang kece dan chipset yang ngebut. Kalau menurut kalian gimana guys? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Next ada Realme 8 Pro. HP yang rilis pada 2021 ini merupakan HP pertama Realme yang punya kamera utama 108 megapiksel loh price ya. Selain itu HP yang mengusung quad kamera ini juga memiliki kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan black and white kamera 2 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Kamera ini dilengkapi dengan sederet teknologi penunjang lainnya seperti 3 kali in sensor zoom, 9:1 pixel binding, dan smart ISO. Ini dia jamin nih hasil jepretan foto kalian bakal makin cetar membahana kayak masa depan kita berdua. Canda ya guys. Jadi buat kalian yang hobi banget sama fotografi, menurut Nidia HP yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan. Di sektor berpacu, Realme 8 Pro ditenagi chipset Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8/128GB. Skor Antutunya pun mencapai di angka 329.558 poin. Dengan performanya ngebut, HP ini pastinya aman banget kalau pakai main sosmed, nonton video, main game, kayak Mobile Legends pun udah oke banget, bisa high frame rate dengan kualitas grafis tinggi. Dipakai main PUBG Mobile pun juga nyaman di settingan Smooth Ultra yang bakal ngasih kita sekitar 40 fps konstan. Kita beralih ke baterai, HP yang satu ini dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dengan kemampuan 50 watt Super Dart Charge yang diklaim dapat mengisi daya penuh dari 0% dalam waktu 47 menit aja. Bye bye powerbank. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini ya. Terus nih ada Redmi Note 11 Pro. Hadir dengan layar berpanel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, tentunya nyaman banget kalau pakai buat nonton film atau main game. Apalagi nih refresh rate-nya udah sampai 120Hz dengan touch sampling rate mencapai 360Hz. Dijamin bakal sat-sat banget deh. Nggak cuma itu, kapasitas baterainya pun cukup besar, yakni 5000 mAh yang udah support 67 watt turbo charging ya guys. Jadi kalian gak usah khawatir kelamaan nunggu ngecharge-nya. Di sektor berpacu HP ini ditenagi chipset MediaTek Helio G96 berfabrikasi 12 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8/128GB. Untuk HP 3 jutaan, menurut Nidia si Redmi ini agak pelit ngasih chipsetnya. Walaupun kalau buat main game sih aman-aman aja ya. Buat main PUBG Mobile di settingan mentok kanan bisa kamu mainin dengan lancar. Terus buat main Mobile Legends di settingan High HD ini lancar banget dengan 60 fps. Nah, kalau buat main Genshin Impact di settingan low 60 fps, kita bisa dapat sekitaran 30 fps stabil, tapi cuman di 2 menit awal aja. Untuk spek dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Di nomor 6 ada Poco F4. HP yang satu ini mengandalkan chipset mantap Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset yang ini juga dipadukan dengan 2 varian RAM yakni 6/128GB dan 8/256GB yang tentunya membuat performa HP ini makin ngebut. Hobi main game? Tentunya HP yang satu ini bisa banget dijadiin salah satu pilihan ya. Kenapa? Karena dibuat main game apa aja tuh lancar banget. Misal nih, kalau buat main Mobile Legends, Poco F4 bisa ngasih frame rate ultra yang range-nya stabil di 110-120 fps. Mau main PUBG M di settingan HDR Extreme bisa banget dan dapat frame rate mentok di 60 fps. Terus nih, kalau buat main Genshin Impact di skala settingan medium balance ataupun highest performance, semua bisa didapetin rata-rata 50 fps ke atas. Suhu HP-nya pun masih tetap terjaga ya, nggak panas lah intinya. Oke banget nggak sih HP yang satu ini? Selain itu, Poco F4 ini juga hadir dengan baterai berkapasitas 4500 mAh dengan 67 watt turbo charge. Makin sip nggak tuh? Pastinya aman banget kalau pakai main game seharian. Menurut kamu gimana guys HP yang satu ini? Atau kamu ada yang lagi pakai HP ini? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian buat like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook.
Terakhir ada Poco X3 Pro. Kayaknya kalau HP ini nggak muncul tuh ada yang kurang ya guys. Secara spek tuh dewa banget di kelas harga 3-4 jutaan. Bahkan menurut Nvidia nih, dari segi performa, HP ini masih lebih oke dibandingkan dengan Poco X3 GT. Di versi Pro ini tentunya sejumlah peningkatan bisa terlihat dari jajaran spesifikasi Poco X3 Pro. Peningkatan utama ada pada sektor chipset. Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, di mana versi regulernya hanya menggunakan Snapdragon 732G. Nah, chipset yang mantap ini dipadukan dengan RAM 8/256GB yang nggak usah diraguin lagi. Terbukti pada saat Bang Bewok nge-review ponsel gaming kelas menengah satu ini. Bang Bewok bisa memainkan game Free Fire dengan grafis rata kanan, Call of Duty Mobile di settingan grafis very high dengan frame rate max, hingga PUBG Mobile yang bisa dimainkan di settingan grafis HDR Extreme dengan amat sangat lancar. Selain beberapa detail di atas, spesifikasi lainnya cenderung sama seperti versi reguler, mulai dari refresh rate layar 120Hz, baterai 5160 mAh dengan fast charging 33W, serta dukungan NFC dan sertifikasi tahan air dan debu IP53. Menurut kalian gimana nih? Udah pantas belum sih Poco X3 Pro ini menyandang status HP gaming 3-4 jutaan spek dewa di tahun 2022? Atau ada kandidat lain? Bisa share di kolom komentar ya. Oh ya, sedikit informasi, kalau Poco X3 Pro ini sebenarnya udah mulai discontinue ya produksinya. Jadi kalau misalkan kalian nantinya ketemu ponsel ini dan dijual dengan harga yang lebih tinggi, harap maklum ya price mania. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 Pro terupdate ada di scene berikut. Sekalian Nvidia pamit, cobalah!